Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tio. Selamat kabar sehat? Ya, alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Lida. Pagi. Ya, mohon maaf Pak Lida. Iya, iya. Saya akan melakukan wawancara pada Iya. Bapak karena untuk memenuhi tugas saya khususnya dalam guru penggerak di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kepala sekolah. Ya, itu Pak, nanti yang terkait dengan nanti pengalaman Bapak di sini selaku kepala sekolah ya Pak ya. Baik Pak, boleh saya mulai Pak ya? Ya, silakan. Wawancaranya Pak ya. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Lida selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral, Pak? Ya. Terima kasih, Pak Tio. Selama ini ya kasus-kasus yang muncul itu yang terkait dengan moral itu memang ada ya. Saya melihatnya ini, saya mengambil kasus itu ya. Misalnya ada siswa ya yang mendapatkan nilai rendah gitu ya, sementara dia punya perilaku yang bagus gitu ya, rajin anaknya, ya, ibadahnya juga bagus. Tapi di sini guru mengharapkan tidak hanya perilaku saja, tapi nilainya bagus gitu. Dan di sini kan kayak harus mengidentifikasi ya kan. Persoalan ini apakah anak ini bisa naik kelas, seperti naik kelas itu kan harus menjadi bahan pembicaraan. Jadi saya akan mengidentifikasi dulu anak-anak ini ya dari sudut etika, moral dan perilaku dengan apa namanya nilai-nilai yang dia peroleh. Terkait dengan nilai ini kan masih panjang ya, karena seseorang memberikan nilai itu kan mungkin harus punya dasarnya. Itu dulu yang saya klarifikasi. Baik, terima kasih Pak Lida. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMA Negeri 16 nih Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Tapi tadi yang kasus nilai tadi ya, satu sisi kita mendapatkan satu anak yang dengan perilaku baik ya. Ini adalah kebajikan juga gitu ya. Sisi lain, guru mengharapkan nilai itu artinya memenuhi standar gitu ya. Nah, bagi saya untuk melihat dilemaksi ini ya, saya harus mencoba melihat identifikasi dari kedua belah pihak ya, yang memiliki kepentingan. Nah, karena nilai itu adalah nilai yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil tes sebagainya, yang juga relatif barangkali harus juga dipertanyakan atau diolah dulu ya, apakah kita sudah objektif, apakah kita sudah menilai dengan sesuai dengan kualitas soal sebagainya. Karena bisa saja ya kita memberikan nilai rendah, tapi kemudian kita menganggap bahwa yang ini tidak mampu, tidak bisa ya kan. Padahal banyak faktor ya untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan nilai yang betul-betul mendekati sempurna. Ya. Mungkin soalnya sudah bagus, ya apakah sudah menguji apa yang diajarkan atau tidak. Dan situlah kita harus mencoba berkompromi dengan berkompromi dan berdiskusi dengan gurunya ya kan tentang kasus seperti ini. Ya. Ada dua kepentingannya anak itu baik dan kemudian untuk meningkatkan kompetensi ini kan perlu dikaji, direfleksi lagi apakah betul-betul seperti yang dituliskan dalam nilai itu atau bagaimana. Gali dulu, saya gali dulu apa informasinya itu. Baik, ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Selama ini kan kita punya struktur yang sudah kita punya.
dari nilai wali kelas, guru mapel, wali kelas, kemudian BK dan wakil yang pastoral. Langkah-langkah yang harus saya ambil adalah saya mendapatkan informasi sebanyak mungkin, ya kan, dari yang terkait tadi, ya kan. Sebab anak ini kan perlu gali informasinya, ya. Apakah memang betul-betul anak itu kurang, ya, kurang dalam hal kompetensi atau seperti apa, ya, atau memang ada pelayanan-pelayanan yang nggak sampai sehingga anak itu tidak bisa terlayani sudah kebutuhan dia gitu. Jadi saya akan melihat sesuatu itu, ya, dari berbagai pandangan sudut, daripada berbagai sudut, ya, sehingga nanti kesimpulan saya itu minimal tidak merugikan gitu, ya, tapi memang masuk logika gitu, masuk logika dan apa diterima, ya. Baik Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap penting, ya, atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling penting adalah bagaimana Paling efektif, ya Pak, ya? efektif, ya, efektif, ya. Kemarin tadi pertanyaan apa sih? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, paling anggap efektif, ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling efektif, ya, yang paling efektif adalah saya akan mengidentifikasi dulu, ya, persoalan, ya kan, dan saya tidak akan langsung menyelesaikan secara berhadapan, ya kan. Saya akan minta, ya, kepada orang-orang yang bersisi misalnya, ya, panggil satu-satu gitu kan, kemudian minta informasi, ya, dan nanti saya akan konfirmasi gitu, ya kan. Nah, dengan demikian saya ambil keputusan, ya, ini seperti ini, ya. Dan itulah langkah-langkah yang saya kira harus saya sampaikan kepada kedua belah pihak gitu. Supaya dia menyadari ini adalah salah, ini adalah benar, ini pun benar tidak selalu benar, dan ini harus tidak salah gitu. Nah, itu kesimpulan saya, jadi tidak menghukum gitu, tapi memberikan penjelasan, pembenaran dan kesaduan gitu. Cari solusi, ya Pak, ya? Ya. Baik Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak, ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Tantangan Bapak apa kira-kira? Tantangan saya itu adalah kalau yang berselisih itu, yang terkena kasus itu tidak menerima, Iya, Pak. karena kepentingannya ya, tidak terpenuhi, gitu kan. Kemudian karena dia merasa lebih benar daripada yang diputuskan, gitu kan. Nah, ini perlu komunikasi dan diulang gitu. Karena betul-betul dibawa ke dalam ranah tujuan akhir dari komunikasi ini gitu. Ini mereka tuh tahu bahwa kalau sesuatu sama, persepsinya terhadap sekolah ini, visinya sama, ya kan, ya akan juga menyadari dengan sendirinya. Baik Pak. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, ya, untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak lakukan, Pak? Ya, untuk masalah-masalah yang dihadapi, ada yang sifatnya besar, ada yang sifatnya bisa dikerjakan pada saat-saat yang bisa diberikan prioritas itu, ya. Kalau yang mendesak itu, ya, saya tidak harus secara formil dan misalkan itu, ya, karena yang besar saja langsung diselesaikan saat itu juga. Tapi yang sifatnya itu bisa ditata, dikelola dalam waktu-waktu yang tertentu, ya, saya harus juga menata mana bagian yang dilakukan, mana yang nanti gitu. Karena masalah itu kan tidak sedikit, banyak sekali gitu. Jadi kita harus pilih dulu secara prioritas gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu ada ya, ada orang-orang yang orang-orang ini adalah orang-orang kepercayaan. Artinya adalah saya didampingi oleh wakil, oleh staf, dan sebagainya, dan salah satu struktur manajemen yang harus saya manfaatkan, yang dapat dimanfaatkan untuk kemudian memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagainya kepada yang lain tentang keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Minimal 3 wakil ini mengamalkan keputusan dari kepala sekolah, yang prosesnya pun tidak otoriter, tidak berdasarkan diskusi dan sebagainya. Sehingga keputusan ini ya kan, menjadi cepat untuk dipahami oleh orang lain gitu. Jadi saya menyampaikan ini kepada wakil, staf, kemudian silahkan nanti wakil saya itu adalah mengkapsulkan apa yang menjadi keputusan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang terakhir, Pak, Ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? yang pertama tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Satu. Yang kedua, komunikasi dan interaksi sangat penting. Ya, kan? Dengan interaksi informasi ini kita akan cara mendapatkan namanya persoalan, ya kan, masalah, ya kan. Dan yang ketiga, beri kesempatan kepada yang berselisih untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan pembelaan dia itu, gitu kan. Jadi saya harap mereka ini bisa mengungkapkan dulu, gitu. Nah, sampai kita angkat kelanjutan itu. Memang yang penting adalah kita harus menyenangkan dulu, gitu. Jadi tidak ada persoalan yang kita diselesaikan, kemudian kita siap mendengarkan dulu apa-apa yang kita masalah. Itu hikmahnya ya. Iya. Baik, Pak Wida, terima kasih atas ilmunya yang diberikan pada saya, terutama untuk mengerjakan tugas modul 3.1 ini, Pak. Ya. Demonstrasi kontekstual, Ya. pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya, Ya. dengan Bapak sebagai kepala sekolah SMA Negeri 16. Terima kasih ilmunya, Pak. Ya. Dan bisa kami aplikasikan ya, Pak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuni Supangat. Ya, perkenalkan Pak, saya Priyam Cahyo dari SMA Negeri 16 Jakarta. Kedatangan kami ke sini adalah ingin melaksanakan tugas, Pak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kebetulan di sini kami akan mewawancarai Bapak ya selaku pimpinan di sini, Pak ya, kepala sekolah di SMP 101 Jakarta ya. Mudah-mudahan dengan wawancara ini nanti bisa menambah wawasan kami, Pak, selaku guru penggerak, Pak. Baik, Pak ya, yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak Yuni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Itu menjadi pengalaman saya. Kami melihat mengidentifikasi apa yang terjadi dari peristiwa yang ada di sekolah kami. Sebagai contoh, misalnya ketika ada anak yang bermasalah dengan masalah susulan, kemudian mereka itu dibawa ke polisi oleh orang yang melakukan masalah itu. Kemudian kita harus tetap menjaga anak itu sehat.
di satu sisi anak mengalami masalah moral, tapi juga di sisi lain kita harus tetap memberi kesempatan anak untuk belajar. Untuk itu maka kami melakukan pilihan-pilihan, ya, anak-anak di tempat lain di Jakarta Timur kami di sekolah, maka kami coba untuk mendatangkan orang tua dalam rangka untuk memperoleh kejelasan, ya, adanya peristiwa tersebut. Tentu anak ini membutuhkan perhatian sekolah, karena orang tuanya memang juga bukan orang tua yang sekolahnya cukup tinggi, dan juga orang biasa yang memang juga masih kurang. Sehingga ketika awal kejadian, anak ini orang tua ini saya suruh untuk coba komunikasi dengan keluarganya, karena masalah-masalah yang menyangkut sudah yang ada potensi ibu harus menanggung akibat dari perbuatan anak. Kalau misalnya dimungkinkan, anak ini harus bisa tetap sekolah, tapi nanti kan pasti alam ini akan menuntut. Masuk di sana ada upaya untuk membatas masalah ini. Sampaikan saja bahwa akan dicoba diselesaikan kalau bisa anak kita kawinkan misalnya, atau ya kalau ibu sudah memaksa karena kami juga punya uang gitu misalnya, ya silakan. Kalau dibawa ke ranah hukum dibawa. Nah, kemudian selanjutnya kami juga melakukan kontak dengan pihak lain, khususnya di mana anak ini ditahan. Kemudian komunikasi dilakukan secara by phone, kemudian dilanjutkan dengan datang ke sana untuk memperoleh kejelasan. Lalu kesepakatan ya anak dia tetap belajar karena sudah kelas 9. Ini juga sekolah juga tetap bisa proses di sana tetap bisa berjalan dua-duanya. Ya, di satu sisi mereka harus melaksanakan tanggung jawab akibat dari perbuatannya, di sisi lain kita juga harus melayani anak-anak. Sehingga pada dengan komunikasi itu alhamdulillah anak masih tetap bisa belajar, ya. Kita melakukan evaluasi, tapi mereka juga ada pembelajaran yang memang dibatasi oleh kemampuan mereka, khususnya ketersediaan tenaga. Ya, akhirnya kami melakukan yang paling pokok adalah ketika kami melakukan butuh evaluasi, kami menyiapkan bahan dan kirim ke orang tuanya. Dan alhamdulillah itu apa yang terjadi kita sudah melaksanakan dengan benar. Sampai akhirnya anak tetap masih sekolah. Karena diharapkan karena sudah kelas 9 kan harus betul-betul sampai tuntas. Ya. Jadi ini satu ada dilema yang memang kita harus jaga, ya. Satu menyangkut mengenai sekolah. Yang kedua juga menyangkut masa depan anak. Ini hal-hal yang positif kan, yang harus kita pilih gitu. Ya berarti kedua-duanya kita harus laksanakan. Sementara anak juga tetap harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap apa yang dia lakukan. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak Yuni melaksanakan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan mutasi siswa, di mana mutasi ini juga menjadi masalah. Ya. Pertama bagi sekolah-sekolah swasta yang mereka membutuhkan siswa sebagai sumber pembiayaan, ya, atau membutuhkan masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Kami harus menjaga hubungan baik karena kami dengan sekolah-sekolah yang mendaftar ini sebagian adalah sekolah komunitas. Ya. Nah, karena sekolah komunitas maka kami harus komunikasikan, ya, bahwa
kita harus tetap menjalankan aturan yang sudah dikeluarkan terkait dengan mutasi. Ya. Kemudian kita akan sampaikan bahwa sebenarnya yang namanya anak itu bisa dilakukan proses lebih awal di sekolah swasta. Untuk apa? Untuk mengurangi potensi anak ini pindah sekolah. Dengan apa? Tentu yang namanya sekolah itu baik, jalan baik, itu akan diminati oleh orang tua. Orang tua itu akan lebih peduli kepada sekolah yang bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa? Ini menjadi daya cegah. Itu saya sampaikan. Yang kedua, karena kita harus melaksanakan tanggung jawab, maka kita harus berani. Siapapun yang kemari harus kita layani sesuai dengan aturan. Sehingga apa? Ya alhamdulillah ya, kadang tanpa disengaja dengan kita melaksanakan ketentuan itu, anak ini juga tidak lulus gitu. Sehingga apa? Tidak ada efeknya pada sekolah yang, tapi mereka sudah merasa juga, ya anak kita bakalan diambil lagi nih, bakal kita komunitas, yang itu akan menjadi efek hubungan yang enggan gitu pada pihak sekolah. Nah, sehingga apa? Kami ngasih saran gitu. Saran, maka ketika nanti ada pendaftaran itu bawa rambu-rambu yang bisa mendorong itu. Yang kedua ya pasti harus memperbaiki kan, ya memperbaiki kualitas sekolah, karena bagaimanapun ketika sekolah berkualitas nggak akan ditinggal. Jadi, kemudian yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Yuni lakukan selama ini, terutama di SMP 101 nih Pak ya? Oke. Ya tentu kami mengingat pada peran dan fungsi masing-masing. Ya, ada wali kelas, ada guru BK, ada wakil, ya, ada orang tua. Kita harus bisa menempatkan peran-peran ini dalam sebuah SOP. Nah, sehingga apa? Masing-masing bisa paham, bisa punya konsep yang sama terkait dengan penanganan masalah. Tanpa SOP itu kita akan mengalami kekacauan. Ya. Namun dalam hal-hal tertentu pasti SOP itu bisa dilewati apabila ada kondisi-kondisi darurat. Ya memang memerlukan penanganan harus cepat oleh siapapun yang menemukan kasus tersebut. Jadi tetap ada satu SOP, tapi SOP itu bisa dilewati ketika kasus itu memang sudah pada tingkat yang darurat yang membahayakan anak sendiri atau orang lain. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Oke. Memang kita harus mempelajari ya, setiap kasus itu dari hubungan sebab akibat, dari faktor-faktor yang mempengaruhi, situasi yang mempengaruhi, sehingga kita bisa memberikan perlakuan yang pas, yang bisa dikontrol oleh kita. Karena tanpa kita mengetahui latar belakangnya, kita akan sulit ya memberikan perlakuan. Kita harus mendalami betul ya setiap masalah. Ya. Kemudian kita mengambil langkah-langkah juga yang tepat. Kenapa salah kita melangkah itu berakibat pada yang pertama terganggunya komunikasi. Karena komunikasi itu menjadi penting ya untuk menggali segala informasi yang dibutuhkan dalam rangka penanganan masalah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika Pak? Tantangannya Pak? Ya. Sesungguhnya tantangan itu banyak. Ya, pertama dari ketidakpahaman, baik itu dari orang tua, dari guru atau orang-orang yang memang terlibat di dalam menangani kasus.
contoh dari orang tua misalnya. Orang tua cenderung melihat apa yang dia ketahui, apa yang dia laporkan, padahal apa yang terjadi di sekolah kan sering berbeda dengan apa yang orang tua terima. Contoh, ketika anak itu misalnya dia katakan, udah kamu gak usah sekolah. Nah, kalimat itu akan menjadi tercatat ya. Siswa kemudian disampaikan ke orang tua, dan ini hanya kalimat yang sepotong yang orang tua itu nggak tahu menahu lebih luas tentang itu. Contoh lagi, ketika mereka melihat, dia tahu anaknya itu hadir, ya pemahaman dia karena meninggalkan rumah kan, diharapkan ke sekolah, tapi ternyata banyak kasus bisa terjadi orang tua itu percaya anaknya masuk, ternyata anak tidak sampai ke sekolah. Ya. Nah, jadi pemahaman orang tua ini terhadap berbagai kasus itu harus betul-betul disadarkan gitu ya, bahwa apa yang dia ketahui hanya sebagian gitu, yang bagian yang lain tidak diketahui. Nah, demikian juga kadang kepada guru kita harus melakukan tadi memberikan ruang bahwa ini menyangkut juga hal-hal jangan hanya sepotong doang. Misalnya ketika guru nih, ada satu guru menangani anak, ini hanya nambahin, oh iya nih bocah bikin masalah dulu dari kelas ini. Nah, padahal ini hanya sepotong informasi yang disampaikan gitu, tapi ternyata berdampak buruk gitu, kebencian anak ini kepada guru. Ya, padahal guru ini hanya sekedar nambahin informasi kan, yang informasi itu tidak tepat disampaikan di muka anak ini ada orang-orang lain. Nah, ini kan guru perlu pemahaman seperti ini. Dan sampai hanya nambahin beban kepada anak tanpa memberikan solusi. Atau kadang memang ini bikin masalah mulu. Nah, pada sepotong kalimat gitu. Tapi ini jadi masalah. Dan itu bukan 1-2 kali gitu, terjadi di suatu sekolah gitu. Jadi kalau misalnya anak ditangani, ya udah biarkan ditangani orang ini, tutup ini ngasih informasi gitu, tanpa harus diketahui lah orang anak tersebut gitu, tanpa membuat sakit hati anak tersebut ya, bahkan bisa jadi sebuah kebencian. Kebencian dari anak ini kepada guru yang hanya nambahin beban, tidak memberikan solusi. Jadi seperti itu pemahaman kepada Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikan, Pak? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya kira-kira, Pak? Ya, ketika ada satu masalah, ya kita melihat potensi itu akan jadi bagaimana masalah ini. Ya, karena apa? Kita tidak mungkin melakukan satu itu tanpa ukuran. Ya, harus ada ukuran. Ini masalah ini dampaknya akan luas atau tidak. Dampaknya itu akan besar atau tidak. Tadi kalau luas, ya, itu banyak orang gitu kan. Atau dampaknya besar atau tidak. Nah, kemudian ini ketika kita ukur seperti itu, kita bisa melihat ini yang harus nangani ini. Nah, sehingga apa? Kita bisa aja menggunakan SOP yang sudah ada, atau kita melakukan tindak lanjut yang lebih cepat karena tergantung pada masalahnya. Nah, jadi kita nggak harus sesuatu itu langsung instan harus kita tangani. Ya, karena apa? Kita lebih harus mempelajari latar belakangnya dengan hati-hati, kemudian untuk mempelajari bagaimana untuk mengatasinya. Contoh misalnya, ya, ada kasus misalnya anak itu mencuri, ya, mencuri itu di kelas, dan mencuri ini hanya satu kali
dalam hari itu ternyata beberapa kali. Dan ini kan katanya dampaknya kan besar pada semua anak ini, semua kelas. Nah kalau ini anak ini betul-betul dibuka, anak ini bisa jadi nanti nggak sekolah karena merasa malu. Padahal dia berbuat itu kadang karena lalai, karena hilang. Nah, maka kita harus mencoba satu menutup masalah itu dengan apa? Yang kedua, yang kita mencoba menggali betul, menggali betul masalah itu apa sih yang menjadi arang mencuri. Jadi ukuran dari masalah itu menjadi bagian penting di dalam kita menangani. Pertama, apakah harus cepat, apakah harus lambat, ya, apakah bisa ini dengan masalah lain dulu, karena kan masalah bukan cuma satu gitu. Jadi ada skala prioritas gitu. Seperti itu. Oke Pak. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku kepala sekolah ya untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jelas itu yang sangat membantu adalah sikap care semuanya. Jadi ketika orang itu care dengan kasus itu, maka kita akan lebih cepat untuk menangani. Ya, karena kalau kita tidak merasa memiliki, itu yang akhirnya apa? Kadang kita ingin mendapatkan informasi menjadi lebih sulit. Karena ada sifat care kita. Contoh misalnya ada dia selalu saja meninggalkan kelas. Nah, dan meninggalkan kelas itu saat jam pelajaran atau telat datang. Nah, dalam kondisi seperti itu kita melihat ternyata dia ada kepentingan, misalnya dia harus ngantar anak. Nah, berarti kita harus juga berbicara pada ini mengenai bagaimana cara mengatur waktu. Jadi di situ sikap care dari orang-orang itu akan membantu. Khususnya apa? Memberi informasi, Pak, kelas 50 Pak, gurunya nggak ada dari jam sekian. Nah itu akan membantu kita. Pak, anak tadi di sini nggak ada gurunya Pak, gurunya telat. Nah sehingga pada situ bukannya untuk sarana untuk menimbulkan apa namanya pertentangan, enggak, tapi itu adalah sumber daya informasi yang diperlukan oleh kepala sekolah untuk melakukan tindak lanjut. Jadi ada sikapnya itu penting buat apa kepala sekolah. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita itu terbuka dengan guru. Ya, kalau kita nggak punya sikap terbuka, punya perhatian, ya guru pun nggak akan punya sikap care. Lalu yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ada satu kunci, kita harus sabar. Sabar itu bukan berarti lambat. Oke. Karena kesabaran itu berarti kan kita membutuhkan apa itu ketelitian di dalam melihat masalah. Karena itu kunci. Nah, satu juga untuk kehati-hatian. Yang kedua menghindari dampak yang lebih besar. Ya, kita tidak bisa melakukan tadi dengan. Nah, masih ada banyak lagi, misalnya apa sikap kita terhadap satu masalah. Ya. Contoh ketika orang ada masalah, kita harus menutup diri dari potensi-potensi kita melakukan prasangka terhadap orang ini. Karena apa? Biar kita betul-betul murni mendapatkan informasi sebagai sebuah hidayah dari Allah. Ya, sebagai sebuah petunjuk, bukan pikiran kita. Nah, kadang banyak orang itu kan campur adukan gitu.
antara pikiran kita dengan fakta yang sesungguhnya. Contoh misalnya, kenapa sih anak guru ini nggak masuk-masuk? Tidak hadir selalu di hari tertentu. Maka ketika seperti itu, kita harus betul-betul mencari tahu. Gitu. Jangan sampai ada prasangka buruk kita dulu. Kenapa? Karena kalau udah campur aduk seperti itu akan menyulitkan justru. Kenapa? Campur baur antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Itu sabar. Kedua tadi perlu kita juga belajar. Kenapa? Apabila kita menyangkut hal yang besar, kita kan perlu meminta pertolongan. Dengan apa tadi? Sabar. Satu, yang kedua sholat. Dan alhamdulillah itu menjadi jalan keluar. Gitu. Sabar dan sholat itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu ya yang diberikan pada kami, pada saya Pak, untuk melaksanakan tugas wawancara ya Pak ya. Demikianlah tadi wawancara dengan beliau Bapak Yuni Supangat SH MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 101 Jakarta. Terima kasih Pak Yuni Supangat atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ilmunya biar berkah ya Pak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.